semua, perkenalkan nama saya Septina Kristen Pane dengan NIM 5232442001. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar untuk mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Dr. Anda Nikmat Akmal MPD dan Ibu Lutfia Yasmin SPD MPD. Materi yang saya ajarkan yaitu teknik pengolahan makanan panas basah. Di sini videonya. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ria. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, pokoknya kita mulai dengan berdoa. Menurut percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu. Yang Ibu sebutkan namanya, kalian jawab dengan perasaan kalian hari ini. Oke? Rifa? Tenang Bu. Nur? Sedih. Sedih apa nak? Bestri? Tenang Bu. Najwa? Elsa? Kenapa galau? Jadi apapun perasaan kalian hari ini itu kita tinggalkan dulu karena kita mau belajar, jadi kita harus fokus. Oke, masih ada yang ingat materi minggu lalu itu apa? Bestri apa? Teknik pengolahan panas kering. Ya. Apa itu teknik pengolahan panas kering? Ada yang tahu? Apa ya? Memasak makanan langsung dengan panas tanpa air. Kalau minggu lalu kita belajar tentang teknik pengolahan panas kering, minggu ini kita belajar tentang teknik pengolahan makanan panas basah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian teknik pengolahan panas basah, mampu mendeskripsikan macam-macam teknik pengolahan panas basah, mampu menjelaskan prinsip dasar setiap teknik, mendeskripsikan bahan dan peralatan pengolahan, menjelaskan kriteria hasil makanan yang baik, serta menguraikan masalah, penyebab, dan cara menanggulanginya. Di sini Ibu ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, kalau kita mau masak daging atau ikan tanpa banyak minyak, teknik memasak apa yang biasa kita pakai di rumah? Ibu silakan. Yang biasa digunakan itu adalah steaming atau mengukus. Ya, kalau kita mengukus itu daging atau ikan itu bisa matangnya merata ya, terus tetap lembut dan pastinya lebih sehat karena menggunakan minyak yang sedikit. Selanjutnya, kenapa ada sayur yang cuma direbus sebentar? Kenapa kita nggak rebus lama aja? Ya, cerita silakan. Ada sayurnya tetap hidupnya, kalau minyak cair dan produksinya tetap berada ya. Teknik rebus sebentar ini dinamakan blanching. Pertanyaan yang terakhir itu, kalau kita bikin sup atau semur biar rasanya meresap, kenapa harus direbus lama? Ya, silakan Asma. Karena kalau masak lama dengan api kecil membuat rasa dan bumbunya meresap ke dalam bahan. Ya, benar. Tekstur daging atau sayur juga menjadi empuk dan rasanya itu makin enak karena dia dimasaknya lama. Jadi bumbunya meresap. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu ada sediain tes. Kalian bisa scan untuk mengukur sejauh mana yang kalian tahu tentang teknik itu. Ini udah ya. Tepuk tangan buat 31 ya. Saya udah belajar. Nah, selanjutnya untuk lain materi yang akan kita pelajarin hari ini yaitu ada pengertian teknik memasak, macam-macam teknik pengolahan panas basah, prinsip dasar teknik panas basah, bahan dan peralatan pengolahan, kriteria hasil makanan yang baik, masalah, penyebab, dan cara menanggulanginya. Sebelum Ibu ajarkan, di sini ada modul. Di modul ini sudah lebih lengkap daripada di PPT yang Ibu ajarkan. Boleh tolong di-scan dan dipelajari di rumah. Oke, kita langsung ke materi. Pengertian teknik memasak. Apa sih memasak
Tujuannya itu untuk meningkatkan rasa, mempermudah pencernaan, memperbaiki tekstur, memperindah penampilan, serta mematikan bakteri. Ada 3 teknik dalam memasak. Yang pertama itu panas basah, panas kering, dan semi kering. Yang mau kita pelajarin hari ini yaitu teknik panas basah atau moist head cooking. Teknik panas basah adalah cara memasak menggunakan cairan atau uap panas. Ada 7 macam teknik yang akan kita pelajarin, yaitu ada boiling, simmering, blanching, poaching, steaming, braising, dan steaming. Masing-masing teknik ini memiliki suhu, lama waktu, dan prinsip yang berbeda sesuai dengan bahan yang diolahnya. Nah, yang pertama itu ada boiling atau merebus. Bisa dilihat cuplikan videonya. Boiling itu adalah memasak bahan makanan dalam cairan yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Media yang digunakan itu bisa berupa air, kaldu, susu, atau santan. Hasil yang diharapkan adalah bahannya itu matang merata dengan tekstur lembut dan warna tetap segar. Masalah yang sering kita alami kalau kita lagi rebus sayur itu sayurnya berubah warna. Ada yang tahu kenapa kira-kira sayur bisa berubah warna? Bulan misalnya. Karena terlalu lama direbus Bu. Ya, jadi cara kita mengatasi agar sayurnya itu nggak berubah warna itu kita atur waktu dalam memasak. Begitu juga dengan pasta. Pasta yang terlalu lunak itu karena dia overcooking. Jadi kita perhatikan waktu dan segera disajikan. Selanjutnya itu ada simmering atau merebus perlahan. Simmering itu tolong dibaca cerita. Simmering atau merebus perlahan. Simmering adalah merebus dengan suhu lebih rendah yaitu 95 sampai 98 derajat Celcius menggunakan api kecil. Teknik ini biasa dipakai untuk membuat kaldu, sup, atau bakso agar rasa lebih mendesak. Hasil yang baik ditandai dengan buah jernih, rasa yang kuat, serta daging yang empuk. Masalah penyebab dari kandungan gulanya. Cairan terbuka penguapan tambahkan cairan secukupnya saat proses memasak waktu. Ya, jadi simmering itu adalah memasak dengan api kecil agar airnya panas tapi tidak mendidih. Jadi cukup panas saja, nggak harus sampai mendidih. Masakan ini cocok untuk memasak sup agar matangnya perlahan dan rasanya lebih meresap. Selanjutnya ada blanching. Blanching ini adalah merebus bahan makanan dalam waktu singkat, lalu segera diangkat dan didinginkan. Tujuan blanching ini adalah menjaga warna, tekstur, dan menghentikan proses pemasakan. Biasanya digunakan untuk sayuran. Kalau kita blanching ini, masalah yang sering kita alami itu sayurnya pucat dan lembek. Itu kenapa? Ada yang tahu? Jadi sayuran pucat dan lembek itu karena kelamaan merebusnya. Cara mengatasinya yaitu kita rebus sebentar aja, kemudian segera direndam dengan air es. Selanjutnya ada poaching. Poaching ini adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih yaitu sekitar 93 sampai 95 derajat Celcius. Bahan yang cocok diolah adalah telur, seafood, dan buah. Hasil yang diharapkan ini adalah teksturnya lembut, tidak hancur, dan warna tetap alami. Masalah yang sering dialami itu telurnya menempel dan bentuk tidak beraturan. Jadi penyebabnya itu karena suhunya rendah atau telur kurang segar. Cara mengatasinya gunakan telur segar dan suhu yang tepat. Terus masalah yang kedua itu buah berwarna saat kita poaching. Jadi itu karena dia tidak terendam cairan. Cara mengatasinya pastikan buahnya itu terendam seluruh cairan. Selanjutnya ada steaming. Steaming itu memasak dengan uap air mendidih 100 derajat Celcius. Prinsipnya itu alatnya tertutup rapat, airnya cukup, bahan tidak menyentuh air. Api disesuaikan dengan bahan. Lalu bahan yang sering dikukus itu sayuran, ubi, ikan, daging, puding, kue. Hasil yang diharapkan itu gizinya terjaga, warnanya cerah, teksturnya lembut. Siapa di sini pernah masak bolu? Kalau kalian pernah masak bolu, ada nggak bolunya yang bantat? Itu kenapa kira-kira bolunya bantat? Iya, bolunya itu bantat karena uap airnya itu masuk ke dalam si bolunya. Dan jadi cara menanggulannya itu tutup kukusannya itu kita bungkus dengan serbet agar uap airnya nggak masuk ke si bolunya. Selanjutnya itu ada braising, tolong dibaca Najwa. Braising memasak bahan dengan sedikit cairan, api kecil, panci tertutup. Tahap awal dimulai dengan membakar atau memanggang bahan hingga kecoklatan atau dimasak perlahan. Cocok untuk daging bagian keras, unggas, atau sayuran tertentu. Hasil yang baik adalah daging empuk berwarna coklat dengan saus kental dan rasa meresap. Masalah penyebab dan cara menanggulangi. Yang pertama, daging kering, cairan habis, suhu terlalu tinggi, waktu terlalu lama.
Untuk mengatasinya, tambahkan cairan dan masak dengan suhu rendah. Terus masalahnya saus terlalu kental, penyebabnya cairan sedikit atau panci tidak tertutup rapat. Cara menanggulanginya, tambahkan cairan dan tutup panci rapat. Oke, selanjutnya itu ada stewing. Stewing itu memasak bahan dipotong kecil, terdapat cairan dan saus kental. Prinsipnya itu bumbu bisa ditumis dulu, lalu suhunya itu rendah agar rasa menyatu. Bahan yang digunakan ada daging ayam, ikan, dan daging. Selanjutnya hasilnya itu daging yang empuk, kuahnya kental. Masalah yang sering dialami itu ikan hancur, itu karena terlalu sering diaduk. Lalu cara mengatasinya gunakan tusuk sate dan hindari mengaduk. Nah, di sini antara si braising dan stewing itu kita sering keliru karena dia serupa tapi tak sama. Jadi cara bedainnya, kata kuncinya antara si braising dan stewing itu yaitu jadi kalau braising itu dia menggunakan potongan bahan yang besar dan menggunakan sedikit cairan. Kalau si stewing dia potongan bahannya kecil, cairan yang banyak. Jadi kayak dibolak-balik gitu. Jadi kalian kalau udah belajar ini harus sudah tahu ya apa bedanya antara stewing dan braising. Apa itu stewing? Apa itu braising? Selanjutnya di sini ada alat pengolahan teknik panas basah. Yang pertama itu ada kompor, itu untuk sumber panas untuk semua teknik. Lalu ada steamer, ada saucepan, ada wadah tahan panas. Lalu ada panci perebus itu ada 4, ada stockpot, saucepan, boiling pan, shallow pan. Lalu ada peralatan barunya itu ada skimmer, itu untuk penyaring buih, colander, dan ladle atau sendok sayur. Selanjutnya ada spatula atau sendok kayu, ada penjepit makanan dan wadah berisi air es khusus untuk belancing. Oke, selesai belajar kita. Capek? Capek. Kita mau main speaking dulu soalnya setelah ini Ibu mau sediain diskusi kelompok. Boleh berdiri? Speaking kali ini itu untuk melatih fokus kalian juga karena setelah ini ada diskusi kelompok. Ini kata kuncinya lawan kata. Kalau Ibu bilang panjang, kalian peragainya pendek. Kalau Ibu bilang pendek, kalian peragainya dalam. Bisa ya? Bisa dulu ya. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, panjang. Panjang, pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek. Belum ada yang bisa ya, sekali lagi ya. Jangan diikuti aja gerakan. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, panjang. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ini lebih cepat. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, panjang. Panjang, pendek, pendek, panjang. Pendek, pendek, panjang. Oke, selanjutnya diskusi kelompok. Bagi 3 kelompok, satu kelompok 6 orang, sesuai barisan ini aja biar gampang diskusinya. Diskusikan sesuai dengan pertanyaan di setiap kelompok. Silahkan. Ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 3. Jadi penyebab dan kunci sering berantakan biasanya beberapa faktor yang sangat berkaitan antara hal tersebut, sesuai dan teknik memasak. Nah, penyebab utama telur kucing tidak rapi itu yang pertama telur terlalu segar atau terlalu lama disimpan. Yang kedua itu air terlalu mendidih. Yang ketiga tidak menambahkan sedikit garam atau cuka
Yang kelima, air terlalu dangkal. Sedangkan teknik yang tepat agar hasil poaching bagus, yang pertama, gunakan telur segar. Yang kedua, panaskan air hingga simmering atau sekitar 80-85 derajat Celcius. Yang ketiga, tambahkan sedikit cuka, kurang lebih 1 sendok makan per liter air. Yang keempat, buat pusaran atau swirl sebelum memasukkan telur. Yang kelima, pecahkan telur di mangkok kecil terlebih dahulu. Yang keenam, masak selama 3-4 menit. Yang ketujuh, jika perlu, rapikan tepi dengan gunting dapur setelah matang untuk tampilan yang lebih sempurna. Oke, tepuk tangan buat penyebab utama beberapa bentuknya telur sering tidak rapi dan teknik yang tepat. Selanjutnya ini ada video praktek untuk kita praktek minggu depan. Kita minggu depan prakteknya blending sayuran. Bisa dilihat video prakteknya. Start with a pot 3/4 full of water. Then add about a teaspoon of salt for crunchy, colorful vegetables. Next, bring the water to a rolling boil. Your vegetables. Oke, kesimpulannya. Ada yang tahu apa kesimpulan materi hari ini? Ya, Bestri silakan. Masak adalah cara menghantarkan panas agar makanan matang, enak, dan aman. Teknik panas basah biasanya seperti merebus, mengukus, poaching, blanching, braising, and stew. Bedanya hanya ada di cairan, lama memasak, dan ukuran bahan. Tapi tujuannya sama saja, agar makanan matang merata dan rasanya enak. Tepuk tangan buat Bestri. Jadi kesimpulannya, memasak itu adalah proses mengantarkan panas ke makanan untuk meningkatkan rasa, tekstur, penampilan, kebudayaan cerna, dan membunuh bakteri. Teknik memasak panas basah itu meliputi boiling, simmering, blanching, poaching, steaming, braising, dan stewing. Semua teknik ini bertujuan agar makanan itu bisa matang merata, rasanya meresap, tekstur dan aromanya optimal, serta aman untuk dikonsumsi. Karena kalian sudah bisa menyimpulkan, ini disediakan post test, bisa dikerjakan. Selanjutnya ini dia untuk LKPD praktek kita dibaca dan dipahami biar hasil prakteknya itu bisa bagus dan nilainya memuaskan. Oke, selesai. Gimana menurut kalian materi yang baru kita pelajari? Seru? Seru. Teknik memasak mana yang paling gampang menurut kalian? Merebus. Kenapa merebus? Kenapanya sedikit banget. Kamu bensin? Jadi dari pelajaran kita tadi, kita jadi paham ya berbagai cara memasak dengan panas basah, bedanya setiap teknik dan memilih cara yang tepat supaya makan itu bisa matang merata, enak dan aman dikonsumsi. Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas dengan baik hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Nur. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita hingga sampai ke rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum.